Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang otot. Otot dibagi menjadi 3, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Nah, kita membahas otot otot pada manusia, kita selanjutnya akan belajar tentang sistem gerak pada hewan. Jadi kita beranjak dari manusia ke hewan. Mari kita baca halaman 44. Kita akan mempelajari hewan dalam air, gerak hewan di udara, gerak hewan di darat. Nah, ini ada istilah-istilah penting yaitu streamline dan airflow. Kita mulai bacanya aja. Salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai macam cara, misalnya ada hewan yang berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain sebagainya. Coba kamu perhatikan gerak hewan darat yang gerak dan gerak hewan yang hidup di air. Berbeda bukan? Hewan darat bergerak menggunakan otot dan rangkanya, terutama kaki. Hewan darat bergerak dengan menggunakan otot dan rangka, terutama kaki. Rangkanya maksudnya hewan darat bergerak menggunakan otot dan menggunakan rangka untuk bergerak atau berjalan, yaitu rangka bagian kaki. Ikan bergerak menggunakan sirip dan burung terbang menggunakan sayap. Tahukah kamu bahwa kecepatan gerak hewan berbeda-beda? Mengapa demikian? Untuk menjawab pertanyaan berikut, ayo lakukan aktivitas berikut. Nah, ini adalah gerakannya. Oke, kita lanjutkan bacanya aja. Hewan bergerak dari berbagai tujuan, antara lain untuk melindungi dari predator atau untuk mencari mangsa. Perhatikan gambar 1.42 berikut. Nah, ini gambar lumba-lumba dan ini gambar erang. Jadi mereka bergerak untuk melindungi diri dari predator atau untuk mencari mangsa. Kalau misalnya ada ikan-ikan ini, nah ikan ini melindungi diri dengan bergelombol dengan ikan-ikan lain agar tidak dimangsa oleh lumba-lumba ini. Oh, ini anjing laut. Nah, itu serangan anjing laut. Ternyata ini adalah anjing laut, bukan lumba-lumba. Oke. Sedangkan elang ini untuk menangkap ikan atau mencari mangsanya. Gerakan hewan dalam air. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di dalam air daripada di udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara, dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal tersebut mengakibatkan hewan hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Salah satu bentuk yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk-liuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi oleh otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas, biasanya berupa gas oksigen. Sebagian besar ikan menggunakan gerak lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ada juga yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Ikan juga bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah, cocok untuk hidup di terumbu karang. Tiga jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang bergerak dengan menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Kalau
ingin tahu ini tampak misalnya. Kalau ikan yang cepat itu bergerak menggunakan sirip di ekor, saya ganti warna aja. Menggunakan sirip di ekor itu bergeraknya cepat, jadi dia meliuk-liuk kayak gini. Ini tanpa ini kayak gini. Ini tanpa atas, jadi ini misalnya mulutnya. Jadi dia bergeraknya menggunakan ekor dan seluruh tulang belakang kayak gini. Sedangkan kalau misalnya ikan yang berada di terumbu karang, jadi dia tidak perlu bergerak lebih cepat, dia menggunakan siripnya, sirip yang di samping ini dan sirip yang ada di atas ini aja. Yang belakang cuma buat beloknya. Sedangkan untuk bergerak lebih banyak sirip samping dan atas bawah kayak gini. Itu penjelasan singkatnya. Kita lanjutkan dulu. Ini adalah hewan-hewan yang bisa bergerak memanfaatkan tegangan permukaan air. Nah, itu sekedar pengetahuan umum aja. Sedangkan selanjutnya yaitu pernahkah kamu melihat burung yang sedang terbang bebas di udara? Bagaimana burung tersebut dapat terbang dengan stabil di udara? Apakah yang mempengaruhi gerakan burung tersebut? Tahukah kamu bagaimana cara burung dapat terbang melawan gravitasi? Nah, untuk itu kita bahas gravitasinya terlebih dahulu. Gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara. Tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Karena tidak mungkin tubuh hewan tersebut memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara, salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Prinsip ini sama saja yang diterapkan pada pesawat terbang. Jadi prinsip pesawat ya kayak gini. Jadi ada cembung di bagian atas lalu cekung di bagian bawah. Kalau misalnya digambar ini. Jadi dengan bentuk seperti ini memungkinkan gaya angkatnya lebih besar daripada gaya ke bawahnya. Ini W atau gaya beratnya. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung bagian udara sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap yang demikian disebut aerofoil. Saat sayap dikepakkan, sayap memberi gaya aksi terhadap udara di bagian bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Sesuai dengan hukum Newton ketiga, ketika benda pertama bergerak dengan gaya F aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya F reaksi pada benda pertama. Hal inilah yang membuat burung dapat bergerak ke atas. Agar lebih jelasnya, coba kembali lihat gambar 1.18. Nah, seperti ini. Jadi ketika ini kamu akan pelajari di semester 2 nanti. Jadi di bagian atas itu udaranya lebih V, misalnya V bagian atas, kecepatan udara lebih tinggi daripada V di bagian bawah. Ini bukan U, ini V. V bagian bawah. Nah,
ini kalian pelajari lebih detail di semester 2 nanti. Intinya seperti ini aja. Jadi kenapa gaya kecepatan di bagian atas lebih besar dari kecepatan bagian bawah, ini yang membuat gaya angkat dari pesawat atau gaya angkat dari pesawat terbang atau gaya angkat dari burung ini lebih besar daripada gaya gravitasi. Kalau kalian ingin tahu cara kerja pesawat, silahkan lihat video berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam, dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Bayangkan bagaimana bila kita berjalan. Seseorang mulai berjalan dengan menginjak lantai dengan kakinya, lalu kemudian memberikan gaya balik yang sama dan berlawanan arah pada orang tersebut, dan gaya inilah yang menggerakkan orang tersebut ke depan. Dengan cara yang sama, seekor burung yang terbang ke depan memberikan gaya pada udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke belakang. Tetapi udara tersebut mendorong balik sayap burung itu untuk ke depan. Saya ulangi, dengan cara yang sama, seekor burung yang terbang ke depan memberikan gaya pada udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke belakang. Tetapi udara tersebut mendorong balik sayap burung itu ke depan. Itulah kenapa burung bisa bergerak ke depan. Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Namun perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan lebih lincah daripada kerbau. Lain halnya dengan kuda, harimau, kijang. Ketiga hewan tersebut memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih peramping, sehingga kijang dan harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek udara jauh lebih kecil daripada gaya gesek di permukaan tanah, membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan lebih tinggi daripada kuda. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Kita minggu depan akan belajar tentang sistem gerak pada tumbuhan. Nah, apabila kalian mengalami kesulitan atau ada pertanyaan, silahkan hubungi saya melalui WhatsApp. Tenang aja, apapun pertanyaan kalian akan saya beri tambahan nilai keaktifan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.